Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Tommy Film Production. Bagaimana sih sebuah film yang kita tonton itu bisa demikian bagus, enak dilihat, diikuti alurnya dengan jelas? Ini atas jasa-jasa beliau. Tentunya kita sudah nggak sabar mau kita tampilkan. Langsung aja kita sambut, beliau sudah sampai ya. Tadi sudah ada pemberitahuan. Mudah-mudahan sekarang sudah siap buat tamu kita yang satu ini yang sudah hadir. Kami persilahkan untuk masuk. Halo, Bung Alex, apa kabar? Ya, Bang Alex, silakan Bang Alex ya, cari tempat duduk yang nyaman ya. Oh iya, boleh ya, silakan. Teman-teman semuanya, teman-teman semuanya, kali ini sudah ada rekan kita, seorang yang berjasa dalam produksi sebuah film yang membuat kita itu semakin nyaman untuk menikmati sebuah film. Sudah ada Bang Alex nih di sini. Bang Alex, apa kabar Bang Alex? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Wah, ini kita ini satu kebanggaan tersendiri nih ya, bisa Bang Alex hadir di sini nih ya. Menyiapkan waktunya, meluangkan yang seharusnya Bang Alex mungkin ada kegiatan di mana, tetapi beliau sudah hadir di sini dalam acara podcast Tommy Film Production. Bang Alex, ini selain Bang Alex ternyata juga saya sudah di calling nih, katanya director Tommy Film Production juga sekarang sudah sampai di lokasi nih. Saudara. Ya, kita halo Bung Tommy, wah sudah hadir juga nih ya. Ada Tommy sini. Sini ya, silakan Bung Tommy. Ya. Silakan. Cari yang nyaman aja tempatnya ya. Oke, di sini dah lebih. Waduh, Bisa nyender. Direktor ya kan. Tempat duduknya juga harusnya lebih nyaman. Oke, guys, ini suatu hal yang menyenangkan ya. Saya di sebelah kanan saya ada Bang Alex, di sebelah kiri saya ada director. Wah, ini luar biasa ya. Jadi nggak pakai lama, tanpa basa-basi yang panjang, saya mau memberikan kesempatan dulu nih ya buat beliau-beliau nih yang sudah hadir di sini. Jadi mohon izin Bung Tommy, kita kasih kesempatan buat Bang Alex Afta. Silakan Bang Alex, disapa penontonnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Ibe. Siap, saya akan memulai. Saya Alex Afta. Saya bekerja di bidang multimedia ini sudah lebih dari 10 tahun, guys. Waktu itu saya ingat banget, pertama kali saya terjun di dunia film itu zamannya Gerhana. Dari produksinya Star Vision tahun 90-an itu kalau salah. Ya, mulai dari situ saya jadi tertarik di dunia film, tapi bukan main, guys. Tapi saya tertariknya di balik layar, bagaimana proses pembuatannya. Itu waktu itu saya lihat syutingnya si Pierre Roland ini yang bermain sebagai Gerhana itu, dia terbang, guys. Dia terbang, dipakai seling juga sama timnya dari direktur, saudaranya. Ketika saya lihat di hasil tayangnya itu, saya lihat, kok talinya nggak ada, itu dikemanain? Padahal dia pakai tali di sini, pakai seling. Nah, di situ saya di kepala saya timbul pertanyaan, ini kok bisa hilang? Caranya bagaimana? Nah, mulai dari situlah saya gerusak-gerusuk ke tim produksinya dari Helvi Kardit waktu itu, saudaranya. Saya kenal PDKT lah kalau anak zaman sekarang bilangnya mah. Belaga so kenal gitu, padahal saya pengen belajar. Nah, mulai dari situ saya terus belajar, terus kerja, masuk ke salah satu PH di Jakarta, pindah lagi ke PH lain, bahkan sampai terjun ke berita media gitu. Setelah saya di film, terus saya lanjut ke media berita. Waktu itu saya masuk di kantor berita di salah satu Jakarta.
Jadi kurang lebih waktu itu 10 tahunan guys saya di kantor media itu. Banget. Nah, di kantor media itu job desk saya sebagai editor di situ, animator juga, supervisi juga gitu. Eh, se se apa ya? Seprofesi dengan yang saya pelajari di sebelum saya masuk di kantor media. Itu apa yang saya pelajari dari lapangan di syuting film, ilmunya itu kepakai di perusahaan media guys gitu. Nah, dari situ saya tidak berhenti lagi sampai di situ. Saya terus belajar. Perkembangan teknologi, perkembangan software itu semakin tahun semakin baru dibarukan atau terbarukan. Jadi saya tetap terus belajar. Gitu. Belajar dari sendiri aja, dari pengembangan diri. Ini yang kemarin nggak ada nih, tapi yang sekarang ada. Ini fungsinya apa, kayak gimana fiturnya gitu. Luar biasa ya Bang Alik nih, aduh ini kita senang hati banget ya, beliau baik hati menceritakan satu demi satu. Wah, ini pengalaman yang sangat berharga nih ya buat kita juga, khususnya buat penonton di rumah ya, bahwa Bang Alex ini kerja kerasnya seperti yang tadi disebutkan. Tapi begini, pastinya nanti kita akan dengerin lagi Bang Alex akan memberikan cerita-cerita menarik dan lebih menarik lagi. Namun di sini sudah ada juga Bung Tommy Kindangen sebagai director dari Tommy Film Production nih. Wah, kita nih pastinya juga memberikan kesempatan kepada Bung Tommy. Jadi buat teman-teman yang sudah mengenal Bung Tommy Kindangen pastinya sudah paham ya. Tetapi buat para penggemar yang baru-baru nih, ternyata channel YouTube Tommy Film Production itu sekarang semakin banyak dinikmati, lebih banyak diminati. Nah, sekarang untuk yang penggemar-penggemar baru, saya akan mempersilahkan Bung Tommy langsung nih menyampaikan sesuatu kepada kita semuanya. Udah nggak sabar kan? Silahkan Bung Tommy. Ya, guys, kita sedang mengerjakan Rasa Channel. Nah, ini Bung Ali ini editornya, dan banyak kendala, banyak juga yang update selalu baru. Dalam editannya cukup lumayan, Semakin bagus. lumayan bagus. Dan ya, bukan lagi ini tipe orang yang tidak menyerah. Jadi kalau ada satu, bisa nggak seperti ini, Lek? Dia nggak bilang nggak bisa, selalu bilang bisa. Selalu bilang bisa, siap. Tapi dia sebenarnya juga dia lebih mikir. Begitu kita ini dia nyari nih, dia oprek sendiri ini. Oprek-oprek bahasanya gitu Iya. ya. Oh. Tahu tuh oprek apa itu? Oh, iya. Apa itu ngoprek ya? Ngajar dari obeng lah om. Terus Ya. saya pulang nih, terus tiba-tiba dia kayak nih seperti ini ya. Ya. Oh, boleh, oke nih, ya gitu. Jadi apa yang dari ini dia udah Apa yang Ya, diinginkan siap. oleh Bung Tommy, beliau sudah selalu paham iya. ya, dan bisa artinya memberikan suatu hasil sesuai dengan keinginan Bung Tommy sebagai Iya. director. Wah, luar biasa. Ngilangin alat apa nih, misalnya kan kayak motor. Itu tugasnya dia tuh. Wah, itu efek apa namanya? Visual effects. Visual Visual effect. Jumping Motor jumping, Ya. terus motor manuver, motor manuver, motor drift, ya. masuk kolong kontainer. Oh iya, kerjaannya dia itu. Wah, luar biasa. Ini kerjaan beliau. Kerjaan dia. Di syutingnya itu nggak ada asap guys, nggak ada suara decitan motor atau bukan motor, ban, Iya. Bang. desiran ban. Itu di syutingnya nggak ada. Tapi Om Tommy ini nyuruh saya, Lex, suara Bisa. itu banyak, Lex tambahin asap, Lex hilangin yang di bawahnya. Oke, siap Om. Jadi begini kesimpulannya,
Saya dengan senang hati selalu mengakomodir apa yang dimau Om Tommy. Bukan atas dasar untuk saya biar dilihat Om Tommy itu bisa, bukan. Iya. Jujur bukan. Tapi itu adalah kebanggaan saya. Saya bisa loh apa yang diminta orang. Luar gitu. biasa. Bukan atas dasar saya ngejilat Om Tommy. Enggak. Luar biasa. Tapi memang saya kepuasan sendiri. Oh, saya bisa nih apa yang diminta orang. Sesuatu yang saya nggak tahu, tapi saya belajar lebih dalam lagi untuk bisa memahami apa yang diminta Om Tommy. Wah, Bung Tommy pastinya senang hati dong ya. Dan saya tambahin lagi, ini kalau yang seperti itu ya editor-editor ya bisa. Ya. Cuma dengan peralatan yang sederhana, Ya. dia bisa. Dengan peralatan yang sederhana bisa bisa. menampilkan sesuatu yang memang ada di keinginannya Bung Tommy sendiri. Iya, Misalnya motor jumping yang tadinya pakai alat bantunya nggak kelihatan. Nanti di dalam komputer itu ada software yang bisa Menghilangkan itu. nah ini peralatannya komputer sederhana, Ya. tapi bisa gitu. Luar biasa. Kalau yang seperti itu banyak juga pada bisa sih. Cuma Ya. masih dengan saya lihat dengan kondisi peralatan ini bisa nggak sih? Oh, bisa. Luar biasa. Ya. Iya. Saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat Tommy Film Production di rumah, saya nih sebenarnya grogi nih ya, duduknya di tengah-tengah ya, diapit oleh kedua orang yang memiliki peranan sangat besar di Tommy Film Production. Tadi saya udah ke Bung Tommy. Oh, satu lagi Bung Tommy. Nah, tadi itu terkait penonton baru tuh. Ada yang mau disampaikan nggak? Dalam hal Dia tuh penonton baru ini tertarik dengan film-film yang sudah disuguhkan oleh Tommy Film Production seperti di buku jalanan. Mereka tuh tertarik, terus Bung Tommy mungkin punya pesan-pesan tersendiri, misalnya tetap pantengin atau seperti itu ya. Ya, dalam penyuguhan film-film yang saya buat, yang sudah lalu dan yang baru yang kita buat, ya saya selalu menyuguhkan yang terupdate. Kita bikin lagi bagaimana caranya lebih sulit gitu dari pengambilan tapi dapat gitu. Oh gitu. Ya. Jadi intinya Tommy Film Production ini akan terus membuat produksi yang memanjakan kita nih nonton film-filmnya Bung Tommy. Jadi itu dari segi actionnya ya, tapi dari segi actionnya, dramanya juga, komedinya juga dapat. Ya. Oh jadi buat penonton baru ya, semakin mengikuti channelnya Tommy YouTube, Tommy Film Production, kita akan terus memproduksi yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke Bung Tommy, saya lanjut dulu dengan kembali lagi ke Bang Alex Afta. Jadi namanya unik ya, Alex Afta. Kali kalau disingkat jadinya AA. Wah keren banget ya. Wah ini Bang Alex nih ada pertanyaan. Bang Alex nih kalau kerjaannya tuh kan ngedit tuh ya, ngedit. Itu punya waktu-waktu yang favorit nggak sih, misalnya kayak pagi, siang, sore, atau malam? Coba. Waktu favorit kita balik lagi ke habitat editor. Habitat editor. Ya, semua orang-orang film terutama yang bekerja di pasca produksi. Habitat itu maksudnya komunitas. Gini loh. Habitat itu maksudnya mereka terbiasa dengan kondisi tertentu gitu. Artinya mereka terbiasa dengan pekerjaan yang tenang, hening gitu. Dan mereka itu termasuk saya ya, biasanya bekerja di kondisi yang tenang. Itu biasanya di atas jam 11 malam sampai pagi. Gitu. Biasanya seperti itu. Dan itu habitat dari dulu, dari zaman saya di Gerhana dulu di Star Vision, tim dari pasca produksinya di sana juga mereka lebih rame itu di studio malam daripada pagi. Pagi tuh nggak ada yang absen, mesin absen tuh nggak ada yang ditempelin, itu yang banyak tuh malam di atas jam 9 malam sampai ketemu pagi. Ya itulah, karena memang di jam segitu kita tenang, kita hening.
Di samping ada kopi, ada rokok, meletus, Hmm. oh imajinasi ini muncul, Ya. inspirasi, karena memang suasananya mendukung, tenang, Ya. hening gitu. Ya, udah dituangin semua ke screen. Ya. Itu malam. Itu dulu. Apa tuh? Kalau sekarang udah zamannya kejar tayang, standby juga ada yang pagi, ada yang siang. Oh. Ya, kalau kejar tayang kayak Iya. gitu juga Om. Jadi direktor atau Astrada Selalu siap biasanya. kan, ya. Direktur atau Astrada yang suka nemenin Bang, yang Ya. suka apa namanya ngedampingin. Ya. Kalau itu stripping itu atau namanya itu kejar tayang, nggak kenal malam, nggak kenal pagi siang, sore, nggak kenal, Masih itu. nggak kenal tidur, nggak kenal. Kapan direktor, kapan Astrada datang, ya harus dilayani, Harus dilayani. harus kelar hari itu juga. Harus kelar hari itu Iya. juga. Harus setor tuh. Iya. Nah ini berjam-jam di belakang kamera edit itu dilakukan sejak kapan tuh, Alex? Ya, mulai dari dulu Bang. Saya juga sudah terbiasa melek malam ya. Jadi jarang sekali saya tuh tidur sore, tidur jam 10, jam 11, nggak pernah gitu Bang. Karena memang sudah terbiasa seperti itu pola tidur saya. Terus saya isilah dengan kegiatan dengan ya itulah ngedit. Terus kalau nggak ada editan, kalau nggak ada deadline, saya belajar. Iya. Saya download software yang terbaru, saya pelajari sendiri aja. Yang ini nggak ada, yang itu ada. Bagaimana caranya, gitu aja. Kalau sekarang kan belajar tuh enak ya, udah pakai Ya, HP kan ya. ya. Kalau Fasilitas Bang juga. Alex dulu dengar-dengar Ya. katanya dari mulai zaman masih pakai klise film tuh apa tuh? Apa bahasanya tuh? Wah, kalau itu udah lama sekali Bang, aduh. Dulu tuh dari zamannya ini Bang, dari zamannya pita ukurannya 16 mm, Ya. kemudian ada yang 35 mm Bang. Ya. Kita Pita itu enggak. Coba seperti apa sih pita? sekarang Ya kan? Kita ini apalagi penonton di rumah yang Ya. adik-adik yang masih sekolah mungkin belum Ya. lahir bisa jadi ya kan? Ya, ya. Itu pita 16 mm ya? Iya, Ya betul nggak Bang Alex? betul. Coba Bang Alex seperti apa Bang Alex? Itu pita media guys. Kalau sekarang itu bisa dibilang memory card-nya. Oh. Dulu tuh tempat penyimpanannya, tapi medianya itu berupa pita. Yang kalau kita tahu itu kalian pasti pernah orang tua kalian pernah pegang foto gitu ya, Iya. foto analog Iya. jadul gitu. Terus kita beli klise Iya. untuk fotonya, terus habis roll itu habis kita cuci. Nah, Iya. seperti itu bentuk pitanya. Oh. Tapi untuk film bukan untuk foto. Bukan untuk beda lagi. Tapi untuk film Iya. gitu, semuanya tuh untuk film. Itu cuma gambarnya aja guys. Itu tahun berapa Bang Alex? Ya udah 80-an ya udah ya kalau Iya. kalau teknologi kita ya. Di Ya, tahun 90-an. 90-an sudah Oh. sudah ada teknologi kaset gitu. Ya. Sudah berkembang. Ya. Kalau kita itu dari semenjak datang ini tahun 50-an mungkin udah masuk. Ya. Ya. Terus belum direction. Oh. Jadi, kalau saya udah langsung. Iya. Langsung. Kalau dulu terpisah. Iya. Tracknya gambar sama track sound beda. Beda lagi. Kalau sekarang kan udah jadi satu tuh ya kan. Tinggal kamera, rolling, audio video. Iya. Wah, kalau dulu tuh baru videonya aja, audionya belum, Oh iya. baru digabungin. Filmnya ya. Wah luar biasa ya sekarang. Di Jenap ini juga sama guys. Pola teknisnya juga sama seperti itu Bang. Jadi ada jalurnya video, jalurnya sound itu beda. Dan kebetulan saya juga dipercaya sama Om Tommy untuk pegang sound gitu. Oh, luar biasa. Pegang suara. Luar biasa. Suara di lokasi sama suara di pasca produksi atau editing gitu. Om Tommy minta apa ya saya akomodir. Om ini oke nggak? Oke pakai jalan. Nah secara teknis dari video dan audio terpisah itu memang
pola seperti itu dari dulu sudah ada, Ya. gitu. Dan itu lebih efisien dan itu lebih rapih ketimbang Lebih. ketimbang yang gabung jadi satu. Ya itu seleranya dari tim ya, Iya, dari timnya itu sendiri kayak gimana. Tapi kita lebih sering polanya seperti itu. Gitu. Iya, oke. Luar biasa ya ceritanya, sangat menarik. Dari mulai A sampai panjang diceritain secara spesifikasi oleh Bang Alex. Nah, sekarang saya mau kembali lagi ke Bung Tommy nih. Bung Tommy ini memiliki talenta di grupnya ya, di Tommy Film Production ini. Saya melihat Bung Tommy kemarin pemainnya bagus. Kemarinnya lagi dapat tim yang ininya bagus. Sekarang Bung Tommy ini pertanyaannya adalah bisa ketemu sama Bang Alex yang memiliki talenta begitu bagus. Itu ceritain buat penonton. Oh, iya. Udah lama sebenarnya, udah lama dari tahun 2007 kalau nggak salah. 2007 itu saya bikin Indah Perkasa, cuma tetap prosesnya masih manual juga nih. Tapi akhirnya dia oprek-oprek dapet lah, animasinya dapet. Kemarin kan masa cerita ada sandara main tembak-tembakan, Dioprek-oprek lagi. dapet, dia dapet. Efek yang aslinya ada, yang apa yang pakai potasiumnya si Fadlan. Oh, jadi waktu di syuting pakai Ada tembak-tembakan. cuma ditambahin sama animasi. Pada saat syuting itu nggak ada pelurunya, nggak Nggak ada ada. apinya, Nggak ada Nah, kosong. itu Bang Alex bikin Iya. tembak-tembakan waktu syuting yang kosong tadi Diisi. dibikin Iya. jadi ada. Ya. Atau Tommy begini dulu, saya ingat banget. Lex, bikin api Lex dari apa tembakannya Iya. itu bikin seolah-olah dia nembak beneran. Tong tong tong, keluar asap, keluar api gitu loh. Iya. Plus ada pelurunya meluncur. Waduh, Mengenai target. waduh, Oke Om, siap, saya bisa. luar biasa, Padahal di kepala saya ini saya nggak pernah. luar biasa. Saya- Sebenarnya kejadiannya Belum. di ceritanya apa? Teman-temannya di bawah tol. Ya, Jadi yang tol itu kan nggak mungkin kita gompelin, iyalah. pakai animasi. Oh, pakai animasi Eh, jadi tembok itu bisa gompel bahasanya ya. Gitu. Gompel kena peluru gitu ya. Animasi. Tapi aslinya cuma Enggak. kosong Aslinya ya. nggak ada, kosong. Nggak ada yang kuat. Wah, ini jadi lebih menarik lagi. Misalnya nih, Itu benar ya itu ya kita. misalnya kita bisa terbang gitu. Itu sama Oh iya. tapi sama editor bisa dibikin Hilang. gitu. Padahal aslinya kita pakai alat gitu ya, alat bantu. Misalnya saya terbang. Wah, gitu. Itu pada saat syutingnya saya pakai alat ditarik ke atas gitu kan. Iya. Tapi setelah dipegang Proses oleh Bang Alex, hilang. saya kayak terbang beneran. Nggak Wah, kelihatan. luar biasa. Bukan cuma ke atas aja bang, Ya. tapi ada juga yang narik secara horizontal. Ada yang Yes, vertikal saya ke kesana. atas gitu ya, ditarik Wih. ke atas. Ada juga yang Bisa ke horizontal, samping saya. ditarik. Saya bisa narik Bang Kinoy. Itu mah pakai tali tuh biasanya ya. Pakai tali. Nah itu saya hilangin, Lex hilangin. Siap om. Oh, luar biasa. Hilangin semua. Jadi- Tapi tentu di teknik syutingnya juga ada teknisnya guys. Jadi nggak semena-mena di editingnya aja yang diakalin, tapi di persiapan juga di syutingnya. Luar biasa. Saya pengen ada satu adegan di mana saya lagi terbang. Saya ngelihat ada teman saya di bawah, langsung saya comot, dia bisa berangkat terbang juga. Bisa. Bisa. Wah. Selalu bisa. Wah, ini guys, waduh, saudara-saudaraku yang ada di rumah, ya, penontonnya Tommy Film Production dari Sabang sampai Merauke, dari Tanabang sampai Muara Angke. Saya duduk di sini, Jakarta semua. luar biasa. Kenapa? Saya diapit oleh dua orang yang talentanya luar biasa, dan saya sangat bersyukur bisa dipercaya di sini sebagai host. Teman-teman mau tahu kelanjutannya? Kita akan kembali lagi ke Bang Alex Afta. Bang Alex Afta, mohon izin, Ya. ini ada pertanyaan nih. Ya. Siapa? Siap. Ada yang nanya suka dukanya tuh. Suka duka di produksi yang mana nih bang? Nah, Di betul. Jenak atau selama saya bekerja sama Om Tommy? Hmm. Yang mana nih bang?
Ini kayaknya sih keseluruhan deh ya, keseluruhan deh. Iya, pernah gimana? Ya kan? Pengalamannya gimana? Kalau pengalaman sama Om Tommy yaitu yang tadi sudah kita bahas. Pertama kali yaitu ada adegan tembak-tembakan gitu Bang ya. Iya. Terus saya diminta Om Tommy untuk ngisi peluru sama ngisi asap sama segala macam itu Iya. namanya visual. Kalau tembak itu bohongan maksudnya. Iya, artinya pestol-pestolan gitu. Pestol-pestolan. Itu kayaknya bahasa itu lebih pas ya. Pestol-pestolan. Pistol mainan. Pistol mainan. Nah, itu lebih pas lagi tuh. Itu bisa dibuat seperti Ya. pistol sungguhan. Tapi didukung dengan peran pemainnya ya. Pada saat nembak dia seperti nembak gini ada getarannya. Nah, Gitu kan. nah di editingnya di pasca produksi ya kita isi api sama asapnya terus. Ya itu yang pertama kali saya Wah, sama luar biasa. Om Tommy. Terus Saya nyontohin dong, boleh nggak? Misalnya nih, ini kan senjata nih ya kan, misalnya ya kan, saya mau nembak Iya. gimana nih megangin? Ini kan Iya. pistol mainan ceritanya. Iya. Saya nih apa namanya nih kalau segede gini Bung Tommy? Basoka. Basoka. Oh kayak film itu ya, luar negeri. Basoka atau sini? Oh di sini ya. Maaf guys ya, maaf sebabnya saya lebih tahu beliau ya. Misalnya nih ceritanya. Iya, rambu. Ini Ya, rambu. saya Hmm. rambu apa nih? Rambu Bogor. Apa tadi sekali lagi? Rambutan Bogor. Rambutan Bogor, guys gua apaan tuh di pemandangan. Ini buat penonton yang ada di belakang kita ini pada ketawa guys sama saya. Ini ceritanya nih saya lagi pegang basoka, ya. Ini basoka tuh kalau sekali nembak sekali doang kan? sekali. Sekali kan enggak gitu kan? Tapi kalau kena lumayan. Ini ya, oke guys, ini ceritanya. Iya. Bung Tommy sebagai sutradara nih, saya sebagai pemeran nih mau nembak nih. Baca apa Kino ya? Misalnya Kino bawa pasukan di sana tuh, ya, pada mau makan nih. Nggak guys, bersanda ya. Ya, ceritanya nih ada pasukan di sebelah sana ya, saya mau nembak. Oke, saya tunggu sutradara dong. Ya, nah, ya, langsung nggak pakai rollingan. Oh. Untung-untung saya bukan pemain, nggak dikasih rolling guys. Ayo, itu ya, oke, siap. Ya. Ali. Action. Itu boleh dan ke depan belakang. Itu kan mana itu bos? Di belakang ada yang teriak. Nah, ini kan ceritanya ini kan kosong nih. Kosong kan? Ini pada saat bikin film kosong. Saya cuma gitu kan? Reaksi. Ya. Setelah ini film pindah tangan ke Bang Alek. Jadi apa Bang Alek? Ya itu saya isi misil di sini. Wih, Pelurunya basoka gitu. Kalau yang abang pakai ini kan basoka terlalu besar kan medianya. Ya udah itu aja. Saya isi misil Iya. dengan bentuk 3D, Iya. 3 dimensi. Iya. Dia keluarnya itu sembari muter. Wih. Karena kan logikanya realitasnya itu Iya. peluru itu keluar dia ada Bola, momentum iya. bola gitu Iya. muter. Udah itu yang saya isi. Sekalian sama ada api, ada asap. Seperti sungguhan. Nah, seperti itulah. Luar biasa guys. Sampai terharu itu penonton di belakang. Gua tembak benar. Nah itu cuma satu angle bang, cuma satu angle. Setelah itu kan ada angle lain yang misil itu, Sama. yang misil itu jatuh di targetnya abang tadi nembak siapa? Ya. Begitu kamera mengarah ke sana, Ya. ada lagi nanti Ada misilnya. lagi pelurunya. Misilnya Misilnya itu. jatuh, Ya. meledak. Meledak. Itu diisi lagi ledakan. Diisi lagi. Efek lagi. Itu efek lagi. Apa namanya efek tadi? Visual efek. Visual efek. Luar biasa. Saya juga waktu diambil kamera tuh bukan cuma sekali dari sini kan, Iya. tapi dari sebelah sana juga kan. Iya. Melihat ekspresi saya tuh kayaknya kalau pemain film tuh ekspresinya tuh, Iya. begitu magang berat gini, wah udah kayak berat bener. Kayak Rambo. Ih, rambutan Bogor. Dan Bogor. Rambutan Bogor. Oke guys, aduh ini ada gunanya nih ya, properti nih guys. Oke, Kurang lebih seperti itu lah. ya, saya sampai lupa nih tadi. Padahal saya udah di kepala saya tuh masih ada pertanyaan buat Bang Alek. Kembali lagi ke pengalaman tadi, ya sukanya seperti apa, kayak gitu, dukanya seperti apa. Oke. Tadi sedikit banyak udah disampaikan ya. Nah sekarang ada lagi pertanyaan, Bang Alek sebagai editor ya.
Bang Alek pernah nggak ketemu sama seorang artis ya, seorang artis yang Bang Alek sendiri yang edit sehingga dia di filmnya itu jadi lebih menarik gitu. Terus artis itu datang ke Bang Alek. Bang Alek terima kasih ya, pernah nggak kayak gitu? Pernah Bang, Bella Safira waktu itu. Bella Safira. tapi Pernah Bang. Di biasa. produksi apa ya saya lupa waktu itu ya. Pokoknya dia itu datang minta saudara izin, Pak, izin mau ngeliat prosesnya gitu. Dia bukan cuma ngeliat aja tapi dia bawel, Mas. Diputihin lagi Mas muka saya Mas, kurang putih. Buset segitu tebal make upnya diminta putih. Aduh, Nah, diputihkan lagi jadi lebih apa ya, jernih gitu ya. Mintanya kayak begitu banyak Mas, banyak. Enggak yang cewek, enggak yang cowok juga sama. Ada yang kayak gitu. Wah, Banyak. berarti luar biasa ya. Enjoy ya. Tapi ya kalau lagi dukanya ya teman-teman juga mau tahu tuh Bang Alek. Dukanya seperti apa. Oke. Misalnya kayak kaset kebanjiran. Bang, ngomong banjir Bang. Aduh, ngomong banjir nih Bang. Produksi Jenap ini guys agak terhambat waktu, mohon maaf karena iya Bang, tadi Abang singgung soal banjir sih saya jadi ingat. Oh iya. Baru kemarin itu, baru kemarin dari Senin. Ya? Ini kemarin itu di daerah kita rata. Biasanya nggak banjir. Biasanya nggak banjir. enggak. Biasanya nggak banjir tempat saya itu. Tahu-tahu di hari itu banjir sampai ke dalam. Sampai alat untuk ngedit saya, alat kerja saya kerendam air, Bang. Kerendam air. Alat kerjanya Bang Alek. Kerendam air, Bang. Jadi saya terhambat untuk kerja. Curah hujannya mau. Memang hujannya luar biasa. Kerendam air, Bang. Makanya di situ saya laporan ke Om Tommy, Om begini Om. Oke, siap Rek. Solusinya bagaimana? Ya Om, siap. Saya cari solusi. Akhirnya saya inisiatif cari solusi, saya bongkar semua komponen alat kerja saya itu, saya bawa ke tempat service center. Baru tadi siang saya proses ke sana kesininya. Alhamdulillah lancar. Baru hidup lagi. Udah siap kerja tempur Tenang lagi. guys, tenang. Udah siap tempur lagi. Udah ada deadline. Ini dong udah bisa secepatnya. Sebab permintaan tayang udah. Waduh, udah. Tergantung ini. Guys, sabar ya. Soalnya tergantung beliau juga. Wah, luar biasa guys peranannya Bang Alex Rafta. Jadi buat penonton, penggemar yang sudah menunggu tayangannya Rahasia Jenap, sabar, jangan nyalahin banjir. Tapi itulah dukanya Bang Alex Rafta. Semua kena ya. Kemarin juga kita syuting terakhir kan hujan juga Bang. Iya. Itu kan. Jadi Udah dikasih tanda sebenarnya itu kita. Udah dikasih tanda ya. Kita pagi-pagi udah kehujanan satu tenda isinya 20 orang. Kayak dapur umum. Kayak dapur umum guys. Beneran. Iya. Jadi minta kopi ya di situ campur air. Ya makan nasi uduk ya di situ campur air. Ya kasihan yang ngasih nganter-nganterin makanan ya kan. Pokoknya mau artis yang udah jadi besar atau yang baru jadi artis itu kalau yang namanya tempe goreng, ya, pisang goreng, itu kalau udah dikasih keliling itu betul ya, betul ya, rebutan. Bukan nggak bisa beli, bukan nggak bisa beli, tapi udah gimana? Suasananya lebih kekeluargaan. Seninya Bang, itu seninya. Kalau bercanda seninya. Dan kita ketawa senang ya, yang nyiapin Bung. Itu kalau di tim kita itu ada Bang Kino ya namanya. Sama kita kan udah dari dulu siapa aja tuh mengambil. Ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang 3 kan. Ada yang lihat wah itu kayaknya masih 4 tuh, sikat lagi. Wih, nggak ada yang ngambil nih, sikat lagi. Tinggal satu nih. Tengok. Ada yang nengok, itu suka dukanya teman-teman. Dan ternyata memang di syuting yang Rahasia Jenap yang terakhir itu bukan dibohongin, hujannya gede banget. Yang harusnya kita ambil yang pertama kita tuker jadi ambil yang kedua lebih dulu ya. Yang pertamanya jadi dimundurin lah. Itu kemarin lagi repot juga ini. Karena eksterior hujan ya gitu. Iya, kita di interior ya, yang di indoor, yang di outdoor harusnya nomor 1 jadi nomor 2. Tapi itu semua
bisa ditangani oleh Bang Alex sebagai editor di Rahasia Jenak. Dan mudah-mudahan enggak lama lagi Rahasia Jenak sudah bisa kita Ya. saksikan. Ya. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dari penonton Tommy Film Production dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia sampai Timor Leste, bahkan ada juga yang dari Hong Kong, Taiwan, saudara-saudara kita yang lagi kerja di sana, mereka juga sudah berkomentar, kepengen kapan sih Rahasia Jenak itu bisa ditayangkan. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih, namun kami belum bisa membalas ya kebaikan teman-teman. Namun kami mendoakan semoga kita semuanya itu akan sukses dan semakin sukses. Oke, balik lagi saya ke Bung Tommy ini. Ya, masih ada waktu ya. Saya balik lagi ke Bung Tommy. Bung Tommy, ya ini artinya kebersamaannya di Rahasia Jenak ini udah dibangun dari pemain dengan pemain yang lainnya, tim satu dengan tim yang lainnya. Saya melihat seperti pertanyaan dari penonton, Bung Tommy itu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu Bung Tommy ada capeknya nggak sih? Oh, kalau lagi bekerja udah nggak mikirin capeknya aja. Gitu. Udah memang harus selesai, begitu harus selesai, harus selesai. Jadi Target nggak terus. capek tuh nggak di ini. Tapi Hmm, setelah beli baru merasa dikit, berasa merasa ada pegel-pegel ya. ya itu. Ya. Kayak ada pemain yang kesleo. Nah, iya kemarin ada tuh Bang tuh. Syuting terakhir kita tuh. Iya. Director langsung dia yang Hmm. turun tangan. Ya. Itu coba Bung Tommy. Kalau dulu kan saya kan suka bertanding juga silat. Oh. Jadi saya latihan itu dapat juga tuh ilmu untuk ngurusnya. Akhirnya dengan jalan kemarin ada keselio, ya saya tuangkan ilmu. Itu saya lihat sendiri nih Bung Tommy. Ya. Jadi pada saat dia terkilir ya, terkilir, itu ditarik guys. Wah itu ilmu, nggak Bukan, sembarang maksudnya orang. kan terkira saya ngeliat tuh terkira di mana, di pergelangan atau di lutut Oh. atau di jari. Oh, Dan saya sepatu ya udah buka dulu, dilihat dulu ya. lihat kan dia orang ini sedikit memar nih. Kalau baru langsung tarik langsung kembali Dia cepat. nggak asal-asalan tarik ya. Kalau sakit, ya lumayan sih cepat. Iya. Kalau dia udah berapa menit ke depan bengkak, Oh iya. lebih ini lagi melebihi coba ada masih. Oh cepat ya begitu terjadi Hmm. langsung kita tangani ya. Kalau nunggu 1-2 jam itu lain lagi Oh. Bung Tommy. Bisa bengkak pincang malah Bengkak nggak bisa jadi jalan. pincang. Iya, kan. Hmm. Kayak pemain bola kalau udah kena ankle udah. Oh Iya. iya. Itu Bung Tommy bisa kayak gitu ya. Ini ditangani secara profesional, di sisi yang lain juga seperti itu. Dan dulu juga kan kalau kita bertanding pasti ada cedera. Ya, Ankle itu ada sering. Iya. Makanya saya suka dulu tapi guru saya ya. tangannya seperti ini. Waktu Bung Tommy masih Masih ya latihan. bertanding lah. Apa itu? Silat. Silat. Oh, Bung Tommy basicnya silat. Silat. Wah, luar biasa. Makanya kalau jadi saudara action ya emang Memang, basicnya memang udah biasa ya. terus belajar lagi sama para Wali Santosa itu saya panggil Oh, itu ilmu filmnya dahsyat. luar biasa. Pak Terus, Robert iya. Santosa, senior. Saya dapat Suhu sekian persen lah ilmunya dapat. sekian persen. Oh, belum bisa Oh, kira-kira. masih banyak dia. Masih banyak ya? Masih banyak harus digali. Luar biasa. Mudah-mudahan Iya. di kesempatan yang akan datang atas kesediaannya Bung Suhu, mohon izin Iya. Robert Santosa juga bisa kita tampilkan nih buat teman-teman penonton. Kira-kira bisa nggak tuh Bung Tom? Bisa. Bisa ya? Bisa tapi waktunya kita cari waktunya. Kita cari waktu beliau ya. Ya harus. Luar biasa ya. Oh iya, sekali lagi nih, buat kedepannya nih, pastinya Bung Tom ini ya, bisa nggak dikasih bocoran nih? Barangkali akan mendatangkan aktor atau mendatangkan sosok
yang sudah dikenal di masyarakat? Rencana seperti itu sih ada. Rencananya ada. Wah, guys, kita tunggu aja ya. Siapa sih itu masih menjadi rahasia. Enak. Oh, rahasia director. Saya ngomong kan beliau. Saya ngeri guys. Saya kan takut salah ngomong. Salah ngomong potong honor ya. Biasa aja dong yang nonton di belakang. Oke guys ya. Kita sudah panjang kali lebar, lebar kali panjang. Kali ini sebelumnya saya masih juga memberikan supaya penonton di rumah ini puas ya, nggak disia-siakan nih kehadirannya Bang Alex Afta, juga ada Bung Tommy Kintangen di sini. Saya masih memberikan memanjakan penonton di rumah. Apa nih Bang Alex yang mau disampaikan buat penonton atau barangkali ke teman-temannya di komunitasnya seperti itu? Silakan Bang Alex. Simple aja sih Bang ya, kalau menurut saya itu ilmu nggak ada habisnya ya, kalau kata saya. Di atas langit masih ada langit yang harus kita pelajari, yang harus kita raih gitu. Contoh kasusnya ini di Jenap. Kita alat sederhana, sesederhana mungkin, tapi hasilnya kita akan buat semaksimal mungkin seperti format layar lebar. Mulai dari teknik pasca produksinya, mulai dari pewarnaan, dari sound, dari aktornya, actingnya, dari acting. Dan gadget yang saat ini masih sekolah, ya kalian jangan lupa sekolah juga belajar di mata pelajarannya. Kalau kalian suka, kalau kalian hobi tentang multimedia, apalagi tentang film, kalian mau belajar, ya sudah kembangkan ide kalian, kembangkan kreativitas kalian. Sekarang itu udah gampang guys, nggak usah harus pakai komputer, nggak usah harus pakai PC, nggak usah harus pakai laptop. Pakai handphone bisa. Itu saya ngeliatnya, ya ampun sekarang enak banget udah tercit. Kalau dulu mah belum. Itulah. Kalian harus bersyukur sekarang itu sudah lebih dipermudah. Tinggal kalau handphone punya lebih ke komputer lebih canggih ya. Ya paling tingkat ininya aja Om, bukan si warna tingkat kurasi. Tingkat ininya aja, kerumitannya sama tingkat kreatifnya lebih banyak di format komputer atau PC. Tapi kalau untuk di handphone hanya ala kadarnya, tapi kalian bisa belajar bahasanya lah, bisa dibilang itu bahasanya. Kalian bisa paham istilahnya cut, istilahnya trim, istilahnya rough cut, istilahnya apa segala macam di situ ada semua. Dan ya sudah lebih dipermudah lah untuk saat ini. Wah, ya pesan buat adik-adik yang masih belajar di sekolah ini, dapat nih ilmu dari Bang Alex Afta. Jadi kalau mau belajar multimedia sekarang ini sudah banyak kemudahannya yang kita bisa pelajari, padahal cuma dari HP. Juga boleh belajar multimedia, tetapi tetap lebih mengutamakan pelajaran di sekolah. Kalau di hari libur boleh kita oprek-oprek. Bahasanya seperti itu. Oke guys, sekarang nih sebelum kita tutup, saya tawarin nih siapa yang mau kasih penyampaian. Bung Tommy silahkan. Bung Alex silahkan. Ada yang belum disampaikan kali ya kan? Apa ya? Iya. Bingung juga ya. Ya terlebih soal waktu aja sih guys ya. Mohon maaf karena kita ada kendala teknis lah, bisa dibilang. Oh iya. Ada kendala teknis sehingga masih perlu proses lagi editing di situ. Terus kemudian juga ada kendala yang lain, ada ini, ada itu, yang namanya juga kerja tim lah. Ya pesannya buat penonton Rahasia Jenap yang udah nggak sabar, kami mohon sedikit lagi kesabaran karena saat ini sedang dalam proses pengeditan, dan tentunya dan pastinya kita akan tayangkan as soon as possible.
lebih Asap. cepat, lebih baik. Asap, ya. Asap. As soon as possible. Asap. Oke guys, tanpa terasa nih, ya saya diapit oleh kedua orang yang memiliki peranan penting di Tommy Film Production. Kayaknya akhirnya harus dengan keberatan hati sebenarnya masih betah nih guys berlama-lama, tapi karena timing juga ya kesibukan beliau berdua, akhirnya saya harus menyudahi perjumpaan kita pada kali ini malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita sudah sampaikan bisa bermanfaat, mengedukasi, memberikan informasi yang informatif, dan pastinya harapan kita semuanya akan menjadi semakin sukses. Saya tutup ya Bung. Ya. Siap. Oke ya Bang Aliki ya. Siap. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih, tetap mendoakan kepada kita semuanya semakin berkreativitas. Tapi ini bahasanya apa Bang Alek? Kreativitas apa tuh? Ya. Kreatif apa tuh? Ya, tadi ya kita bilangnya. Kita usahakan kerja tim dengan Om Tommy ini, kita akan selalu mengusahakan menginovasi kreatif. Inovasi kreatif. Inovasi guys. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak Bung Tommy Kindangen dan Bung Alex Afta. Sehat, sukses buat kita semuanya. Akhir kata dengan berat hati kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you, miss you, love you. Bye bye.